الفاتحة بنية الفتوح والمن والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطاقة النصر وبنية التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وإلى مؤلف هذا الكتاب وصلى الرحيم جميع مشايخ وإلى روح مشايخنا في محل كرامات وفي محل سلطة وفي محل فندق وإلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين أن الله تعالى برحمه والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا وبالحسنى ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم wala haula lan ora ana daya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang luhur sapa Allah al-azimi tur kang agung sapa Allah subhanaka kelawan maha suci Tuhan la ilma ora ana ilmu iku maujud lana kadune kita illa ma angin barang alam tanah kang wis meruhaken sapa Tuhan ing kita innaka temen setuhune Tuhan anta ya Tuhan iku al alimu zat kang mudaneni zat kang ngaweruhi al hakimu tur zat kang bijaksana. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kadune Allah Rabbil alamin kang mengerani pira-pira wong alam kabeh alladzi ya Allah ja'ala kang dadekaken sapa alladzi dadekno ad-da'wata ing dakwah ajak-ajak ilal huda maring pituduh wadilalatalan tegese nuduhaken alal khairi ing atase kebagusan wan nasihata lan pitutur lil muslimina kaduwene pira-pira wong Islam kabeh dadokna min afdhalil qurabati saking luweh utama-utamane pira-pira peparek bentuk ibadah wa arfa'i darajati lan luweh luhur-luhure pira-pira derajat yang tertinggi wa ahamil muhimmati lan luweh penting-pentinge pira-pira perkara kang penting lan luweh penting-pentinge pira-pira perkara kang penting fid dini ing dalam urusan agama. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono dakwah iku sabilu anbiya illah dalane pira-pira nabine Allah al mursalina kang pira-pira den utus sapa se anbiya wa auliyaihi lan pira-pira waline Allah as-solihina kang pira-pira saleh as-solihina kang pira-pira saleh sapa aulia wal ulama ilan pira-pira wong alim al-amilina kang pira-pira ngamalaken ilmune kabeh ulama yang mengamalkan ilmunya kalau ulama banyak yang enggak mengamalkan ilmunya enggak takut kepada Allah al-amilina kang pira-pira ngamalaken ilmune kabeh ar-rasikhina kang pira-pira tumancep fil ilmi ing dalem ilmune wal yakini lan keyakinane wa sallallahu wa shalla lan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah wa sallama lan paring keselamatan ala sayyidina hadiah keselamatan wa sallama lan hadiah keselamatan rupa keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita wa maulana lan bendoro kita Muhammadin rupane jeung Nabi Muhammad ar-rasuli kang dadi rasul kang dadi utusan al-amin al-amini
kang kena den percaya, wal habibi lan kang dadi kekasih, al makini kang duweni derajat, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi, wa imamil muttaqina lan kang dadi pemimpine pira-pira wong kang wedi maring Allah kabeh, wa imamil muttaqina lan pira-pira wa imamil muttaqina lan kang dadi pemimpine pira-pira wong kang wedi maring Allah kabeh, wa sayyidis sabiqina lan kang dadi gustine pira-pira wong kang dingin kabeh, wallahiqina lan pira-pira wong kang nyusul kabeh, wa ala alihi lan ing atase keluargane jeung Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate jeung Nabi, al mukhlisina kang pira-pira ikhlas kabeh, as-shadiqina kang pira-pira temen kabeh, wa ala tabi'ina lan ing atase pira-pira wong kang anut, wong kang manut lahum maring ashab, manut bi ihsanin kelawan bagus, bi ihsanin kelawan bagus ila yaumiddin maring dina akhir, maring dina kiamat, ila yaumiddin maring dina kiamat. Kiai Musonef pengarang kitab ini mendahului dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Subhanaka kelawat dengan maha sucinya Allah, la ilma lana, kita tidak mempunyai ilmu, tidak punya pengetahuan apapun kecuali sesuatu yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim. Hanya Engkau ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Segala puji bagi Allah semesta alam, yang mana Allah telah menjadikan dakwah. Dakwah itu mengajak seseorang pada suatu kebaikan dan menunjukkan pada seseorang itu pada suatu hal yang positif, yang baik. Dan juga nasihat. Nasihat itu mengharapkan kebaikan kepada para muslimin, orang-orang Islam sedunia. Yang mana dakwah itu dijadikan min afdhalil qurbat, adalah ibadah yang paling afdol. Dakwah itu adalah ibadah, bentuk ibadah yang paling afdol. Wa arfa'id darajat, dan juga derajatnya tinggi. Orang yang berdakwah, yang mengajak orang pada suatu kebaikan, itu adalah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamil muhimmat fid din, dan juga itu adalah termasuk sesuatu hal yang paling terpenting dari apapun di dalam urusan agama. Jadi luar biasa, dakwah itu luar biasa. Wa dzalika sabilu anbiya illah al-mursalin, dan yang mana dakwah itu adalah jalannya para nabi. Jadi para nabinya Allah, semua nabi-nabinya Allah semua itu berdakwah. Jadi siapa yang berdakwah berarti mereka mengikuti jejak nabinya, para nabi. Wa auliyaihi as-solihin, dan juga para aulia yang soleh-soleh, orang-orang soleh itu juga berdakwah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilm wal yakin. Dan juga para ulama, para orang alim yang mengamalkan ilmunya, ar-rasikh fil ilm wal yakin, yang mana ilmunya dan keyakinannya itu betul-betul menancap pada dirinya. Itu juga melakukan dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada al ulama il amilin, ulama yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Karena memang banyak orang alim bisa baca kitab, bisa berceramah, bisa berdakwah,
banyak santrinya, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia nggak takut kepada Allah. Ini tidak masuk dalam kategori di sini. Ar-rasikhina fil ilm wal yakin. Banyak disebut kiai, disebut ulama sama orang, tapi nggak mengamalkan ilmunya. Mereka nggak takut kepada Allah. Bisanya mencaci, mengadu domba, memecah belah, memfitnah. Nah itu. Jadi banyak ulama yang nggak amilin, nggak mengamalkan ilmunya. Tapi ulama yang sejati, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilah. Orang itu disebut ulama kalau orang itu mengamalkan ilmunya. Kalau nggak mengamalkan ilmunya bukan ulama, namanya ulama. Pulau Banyu, olat aing ya. Iya. Jadi kalau ada orang alim, orang disuruh takut kepada Allah, tapi dirinya nggak takut. Orang dilarang makan barang haram, tapi dirinya doyan makan haram. Orang disuruh rukun, tapi dirinya tokaran. Nah itu bukan ulama namanya, ulama. Pulau Banyu, ngekek ya, menggigit ya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan yang terpercaya. Wal habibil makin, Nabi Muhammad yang menjadi kekasihnya Allah, Al-Makin yang mempunyai derajat yang tinggi di sisinya, Khotamin Nabiyyin yang menjadi penutup bagi para nabi. Jadi gak ada nabi setelah Nabi Muhammad itu gak ada. Kalau ada itu namanya palsu. Wa imamil muttaqin, dan yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidis sabiqin, dan menjadi pemimpinnya orang-orang yang terdahulu. Wallahikin, dan juga pemimpinnya orang-orang yang akan datang setelah kita pun juga pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi al-mukhlisin as-shadiqin. Dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi, para habaib, itu adalah anak cucunya Nabi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, al-mukhlisin as-shadiqin, yang ikhlas, yang benar, wa ala tabi'in lau bisanin ila yaumiddin, dan juga para tabi'in, para pengikutnya sahabatnya Nabi, bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du anapun ing dalam sausi al-mazkur minal basmalah wal hamdalah. Amma ba'du anapun ing dalam sausi al-mazkur minal basmalah wal hamdalah. Faqad qala, maka teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ing dawuh innamal a'malu binniyat. Manane innamal a'malu, angin pastine utawi sae pira-pira amal. Iku binniyati, tetep dan barengi kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in, lan angin pestine iku kaduwene saben-saben wong suci. Ma utawi barang nawa kang niat sapa se imriin ing ma. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu, hijrah iman, hijrah pindah iman, iku ilallahi, maring Allah, wa rasulihi, lan utusane Allah. Fa hijratuhu, mongko utawi hijrah iman iku ilallahi, maring Allah, wa rasulihi, lan utusane Allah. Wa man utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu, hijrah iman,
iku ila dunya, iku ila dunya maring dunya, yusibuha kang ngenani, yusibuha kang mekenani utawa ngenani sapa man ing dunya, yang dicari tujuannya adalah dunia, au imra'atin utawa wong wadon yang kihuha kang nikahi sapa seman ing imro'ah, fahuwa mongko utawi fahijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama tetep maring barang hajaro kang hijrah sapa man, kang pindah sapa man ilaihi maring ma hajaro. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bisa sah. Amal-amal itu bisa sah, yaitu harus dengan niat. Tapi nggak semuanya amal ya. Di sini kebanyakan. Innamal a'malu binniyat. Kebanyakan amal itu harus dengan niat. Kalau sholat, misal sholat, kalau kamu nggak niat, maka nggak sah sholatnya. Wudu, kamu nggak niat, nggak sah wudu kamu. Haji juga. Tapi nggak semuanya. Ada ibadah yang nggak harus dengan niat. Contohnya seperti menghilangkan najis. Nah, itu ibadah, tapi nggak harus niat. Zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, itu juga ibadah. Itu nggak harus dengan niat. Tapi kalau zikirnya kamu itu dinazari, maka itu menjadi wajib untuk diniatkan. Kalau kamu nazar, kalau saya naik kelas atau lulus, saya akan berzikir kepada Allah sebanyak 1000 kali. Maka harus niat. Saya berzikir ini karena nekani nazar. Karena saya punya nazar. Itu wajib. Atau kamu nazar, kalau saya lulus, saya akan baca Al-Quran. Itu maka harus diniati. Saya baca Al-Quran ini karena saya punya nazar. Tapi kalau nggak punya nazar, tidak harus niat. Tapi kalau yang seperti sholat, haji itu harus dengan niat. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu pasti ada yang diniatkan. Jadi setiap orang itu pasti punya niat gitu. Atau tergantung. Jadi orang itu tergantung daripada niatnya. Ya kalau niatnya bagus, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya baik akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya karena Allah, maka akan mendapatkan ridha Allah. Maka akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau niatnya enggak karena Allah, enggak dapat apa-apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi balasannya amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, maka akan dibalas kebaikan. Kalau niatnya jelek, maka akan mendapatkan kejelekan. Makanya kalau niat yang benar, jangan niat yang enggak. Jangan mengandalkan, saya masih muda, saya akan melakukan ini. Nanti kalau sudah tua akan taubat. Jangan. Kalau kamu mati sebelum taubat, waktu niat jelek itu, maka kamu tercatat orang yang jelek. Nah, ini ada cerita. Ada 2 saudara, kakak sama adik. Kamarnya kakaknya itu di atas, kamar adiknya di bawah. Kakaknya ini orang ahli ibadah, tidak pernah maksiat sekalipun. Ahli ibadah kakaknya ini. Yang adiknya ini kebalikannya, gak pernah ibadah, banyak maksiat. Nah, suatu ketika kakaknya ini yang ahli ibadah ini digoda oleh setan. Saya kasihan sama kamu ini. Kamu dari balik sampai sekarang kamu itu selalu bergelut dengan ibadah, nggak pernah bersenang-senang kamu itu. Nggak kayak adik kamu.
Adik kamu asik ke diskotik, main perempuan, minum khamr ini. Ya sekali-sekali kamu itu bergabung sama adik kamu. Nanti setelah itu kamu taubat. Kan enak. Lu akhirnya tergoda oleh godaan setan ini, oleh tipu daya setan ini. Oh iya ya. Ya udah, nanti aku akan bergabung sama adik aku. Aku akan gabung ikut maksiat, ikut minum khamr, ikut cari cewek. Nanti setelah itu aku akan bertaubat kepada Allah. Udah. Kebetulan adiknya yang ahli maksiat tadi itu juga menyesal dengan perbuatannya itu. Ya Allah, aku ini gimana ini, selalu bermaksiat kepada Allah, aku berlumuran dosa, aku banyak dosa. Aku gak seperti kakakku orang yang baik, yang selalu beribadah kepada Allah. Ini dalam keadaan mabuk, ini sadar daripada mabuknya. Dia dalam keadaan kotor, badannya, bajunya tuh kotor, penuh dengan air kencingnya, dengan khamrnya. Tapi dia dalam keadaan sadar, akhirnya taubat. Ya Allah, setelah ini aku akan bertaubat, sekali ini aku taubat aku. Setelah ini aku akan mandi, aku akan ikut bergabung dengan kakakku. Aku akan beribadah dengan kakakku, aku bertaubat kepada Allah. Yang adiknya juga mandi juga, menggunakan pakaiannya kaula muda itu, ingin bergabung sama adiknya, ingin bermaksiat. Subhanallah, kebarengan. Yang adiknya naik dapat satu tangga, yang kakaknya turun dapat satu tangga, kakaknya jatuh. Kakaknya jatuh, akhirnya mengenai adiknya. Ini sama-sama mati. Sama-sama mati. Yang kakaknya yang ahli ibadah, niatnya apa? Niatnya bermaksiat lalu akan bertobat. Tapi kan belum bertobat kan? Sudah maksiat, mati. Maka kakaknya yang ahli ibadah ini ditulis ahli neraka. Nah ini, orang itu tergantung daripada niatnya. Nah adiknya yang ahli maksiat tapi sudah bertobat dan akan bergabung dengan kakaknya, mau beribadah, ditulis ibadah, mati juga. Adiknya yang ahli maksiat itu ditulis min ahlil jannah, ahli surga. Ini daripada niatnya. Makanya kalau niat harus berhati-hati, jangan asal niat. Oh, niat itu sangat penting, niat itu sangat penting. Bahkan orang yang bisa mengelola niat ya, memanage niat, itu orang yang hebat. Nanti di surga dia derajatnya tinggi. Nanti di surga dia banyak pahalanya. Contoh, kayak tidur itu ya. Tidur itu kan bukan ibadah, tidur itu. Tidur itu adat. Orang kalau nggak tidur ngantuk, ya. Kalau ngantuk, pikirannya nggak normal. Makan itu adat. Orang kalau lapar makan kenyang. Minum itu juga adat. Orang kalau haus minum nggak haus, seger ya. Terus orang kalau dalam keadaan panas mandi. Mandi itu adat ya. Kalau habis mandi seger ya, bersih, seger. Nah, ini adat ini kalau diniatkan dengan ibadah, maka adat ini bisa berbuah pahala, bisa menjadi ibadah. Contoh, kalau kamu lapar, kamu kalau lapar hanya makan saja, setelah makan kenyang itu aja, nggak dapat pahala. Tapi kalau kamu niatkan, saya makan ini untuk kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minum ini supaya saya itu tenang, supaya saya itu gak haus, supaya saya itu ibadah itu tenang. Maka makan dan minumnya ini mendapatkan pahala. Nah itu hebatnya niat. Nah coba kamu setiap makan, setiap minum kamu niati seperti itu, betapa banyak pahala kamu. Terus kamu juga mau tidur. Kalau kamu ngantuk tidur gitu aja gak dapat pahala kamu, karena itu adat. Tapi kalau tidurnya kamu diniatkan, saya tidur ini supaya
nanti saya bisa bangun subuh. Dapat pahala. Tidurnya dapat pahala. Saya niat tidur sekarang ini supaya nanti saya bisa ikut berjamaah subuh di masjid. Ditulis kamu. Orang yang sholat berjamaah di masjid. Ini niat saja ya. Misal nanti ternyata subuh kamu sakit, kamu meriang badannya, kamu gak bisa ke masjid. Kamu sholat di rumah sendirian. Ditulis kamu, walaupun sholat sendirian itu ditulis tercatat adalah orang yang sholat berjamaah. Loh itu loh, hebatnya niat di situ. Kamu mandi pakai sikat gigi merek yang mahal apapun, tapi kalau niatnya kamu cuman biar bersih aja, ya udah, nggak dapat apa-apa. Kamu sabunan pakai sampo, itu adat, itu cuma bersih gitu aja. Tapi kalau kamu niatkan, saya gosok gigi ini supaya nggak bau mulut saya, supaya nggak mengganggu kepada makhluknya Allah yang ada di sekitar saya. Saya pakai sabun ini supaya harum, supaya badan saya, bau badan saya ini tidak mengganggu kepada orang yang ada di sebelah saya. Maka mandi kamu ini berpahala. Mandi kamu berpahala. Kalau kamu nanti punya peliharaan ayam atau kambing atau apa, kamu kasih makan. Niat rahmatan, niat rahmat kepada makhluknya Allah, dapat pahala. Kamu nyiram pohon juga gitu, niat ihsan kepada makhluknya Allah. Makanya orang yang bisa mengelola niat itu adalah orang yang hebat. Nah, ini waktunya udah habis, nanti kita teruskan di Selasa yang akan datang. Nah, ini ilmu yang kita terima ini diamalkan. Ilmu itu kalau diamalkan maka akan manfaat, akan menyelamatkan. Tapi kalau ilmu nggak diamalkan, itu justru membahayakan, akan merugikan kita, akan membahayakan kepada kita. Jadi diamalkan ya. Jadi mau mandi diniatkan, mau tidur diniatkan, mau sholat, mau makan, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.